Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simpitri Amin dengan NIM 11210185. Saya Aprilia dengan NIM 11210213. Kami di sini akan mempresentasikan tentang studi kasus pengelolaan data penjualan pada PT Prima Usaha Mitra Abadi. Di sini materi akan dipresentasikan oleh Dea Aprilia. Bab 1, pendahuluan. Umum pada hakikatnya kegiatan operasional perusahaan mencakup aktivitas-aktivitas yang dapat menggerakkan perusahaan dalam mencapai keuntungan maksimal. Perusahaan seharusnya memperhatikan dengan baik kemampuannya untuk menghasilkan laba. Laba diperoleh dengan maksimal tingkat penjualan. Tingkat penjualan dalam perusahaan merupakan titik vital yang harus diperhatikan karena semakin tinggi tingkat penjualan, maka semakin tinggi kemungkinan keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Agar penjualan dapat bekerja dengan efektif, maka dibutuhkan suatu sistem atau jaringan yang dapat mengatur keberlangsungan aktivitas tersebut. Sistem akuntansi penjualan adalah suatu sistem akuntansi yang diterapkan dalam suatu perusahaan guna mengatur dan mengganti transaksi penjualan barang secara tunai. Melalui sistem akuntansi penjualan yang baik, maka akan sangat mempermudah perusahaan mencapai tujuan-tujuannya dalam memperoleh laba. Setiap perusahaan pasti saling bersaing untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya dalam pangsa pasar. Masing-masing dari kompetitor sibuk memperbaiki manajemen kinerja perusahaannya guna bersaing dan menjadi market leader. Dengan manajemen kinerja yang efektif dan efisien, maka akan mempermudah pemasukan laba perusahaan. Manajemen kinerja yang efektif bisa dilakukan dengan cara menciptakan suatu sistem agar proses operasional perusahaan berlangsung dengan lancar. Sistem yang paling tepat untuk memperhatikan adalah sistem akuntansi penjualan. Penjualan dapat terjadi melalui dua kategori, yaitu secara tunai dan secara kredit. Secara tunai, pembeli diwajibkan membayar terlebih dahulu barang yang akan dibeli. Sedangkan secara kredit, perusahaan memberikan batas waktu untuk membeli dalam melunasi pembayarannya. Salah satu industri yang menarik untuk diteliti sistem akuntansi penjualan adalah industri manufaktur. Industri ini umumnya bergerak secara massa atau menghasilkan produk dalam jumlah yang besar. Maka dari itu, pasti terdapat suatu sistem yang secara efektif mampu mengatur jumlah produksi tersebut. Di PT Prima Usaha Mitra Abadi merupakan perusahaan di industri manufaktur yang bergerak pada penyediaan sarana dan prasarana angkutan barang dan niaga. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sistem informasi penjualan diterapkan di PT Prima Usaha Mitra Abadi. Maksud dan tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi penjualan pada PT Prima Usaha Mitra Abadi, sedangkan maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi penjualan yang diterapkan di PT Prima Usaha Mandiri atau Abadi atau Puma, untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem akuntansi pada penjualan PT Puma, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi PT penjualan pada PT Prima Usaha Mitra Abadi atau Puma. Metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan metode survei. Metode dokumentasi adalah metode mengumpulkan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Metode ini mencari data mengenai variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Sedangkan metode survei adalah metode yang pada umumnya dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Metode survei bertujuan untuk memperoleh gambaran umum berbagai aspek populasi atau karakteristik yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji sehingga metode survei sangat diperlukan. Ruang lingkup. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah
terdapat sistem penjualan pada PT Puma, yaitu secara tunai, maka dari itu penelitian akan menelaah bagaimana sistem tersebut diberlakukan dan bagaimana pengaruh pada perusahaan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bab 2, landasan teori. Konsep dasar itu pengertian sistem. Menurut Krusman Safriadi 2021, sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu rangkaian yang berhubungan satu sama lain, di mana rangkaian tersebut membentuk terlaksananya suatu tujuan bersama. Menurut Mulyadi, sistem adalah sekelompok unsur yang sangat erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sugiarto, sistem adalah kumpulan prosedur yang bisa menghasilkan suatu hasil keluaran sesuai yang diharapkan. Sistem membentuk suatu sistem proteksi 8 yang memiliki aspek pengendali internal, penerapan, dan revisi sistem yang salah, analisis sistem, perancangan sistem, dan implementasi sistem yang diharapkan mampu bersaing dan digunakan sebaik mungkin. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan proses kinerja yang sistematis dan berhubungan erat antara satu proses ke proses lainnya. Sehingga dalam proses tersebut dapat terwujud rangkaian proses yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian informasi dalam suatu organisasi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menunjang aktivitas interaksi satu sama lainnya. Menurut Kelly, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Maka dari itu diperlukan proses informasi yang jelas atau komunikator dalam komunikasi yang terlibat dalam perusahaan sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. Apalagi dalam proses keuangan suatu perusahaan, proses informasi harus dilaksanakan secara transparan, menggunakan bahasa yang jelas dan dimengerti oleh berbagai pihak. Dalam menyajikan laporan keuangan, informasi harus disampaikan secara aktual dan sebenar-benarnya sesuai dengan fakta dan dokumen referensi yang ada. Pengertian akuntansi menurut Sumarsan. Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, mencatat transaksi sesuai kejadian yang berhubungan dengan keuangan untuk mendapatkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Menurut Fahri, akuntansi adalah seni mencatat, penggolongan, pengintisaran, dan pelaporan atau suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dan dari segi isi dan berdasarkan standar yang diakui umum, maka para pemangku kepentingan dapat mengetahui di mana posisi keuangan perusahaan dan dapat mengambil keputusan terkait informasi tersebut. Laporan yang disusun juga harus sesuai dengan PSAK, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan, dan proses pembukuannya bergantung pada sistem double entry. Dari definisi di atas, akuntansi merupakan suatu ilmu yang meliputi kegiatan pencatat, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan suatu aktivitas keuangan, transaksi penjualan, dan sebagainya. Di perusahaan, yang memungkinkan para pihak bersangkutan menerima laporan tersebut dan mengambil keputusan terkait informasi yang tercantum. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang disusun untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait untuk mengambil keputusan yang tepat. Tentunya sistem ini merupakan sistem yang paling penting untuk diterapkan di kantor keuangan dan seharusnya sudah bisa menyesuaikan dengan teknologi yang ada atau sistem berbasis perangkat lunak. Agar dapat mempermudah proses kinerja perusahaan, hampir seluruh industri harus mengerti dan memerlukan sistem informasi akuntansi atau SIA. Karena dengan itu, perusahaan dapat mendapatkan data kondisi keuangan secara akurat dan tepat bagi pihak yang membutuhkan atau pemangku kepentingan terkait. Sistem informasi akuntansi penjualan adalah bagian dari SIA yang di dalamnya terdapat bagaimana proses penjualan dilakukan, mulai dari sales taking order hingga ke proses masuknya income ke perusahaan. Karena proses penjualan begitu berpengaruh terhadap laba perusahaan, maka banyak elemen-elemen penting yang harus diperhatikan juga, seperti dokumen transaksi dan sebagainya. Maka dari itu, dirancangnya suatu sistem yang dapat mempermudah dan mengefisienkan kinerja penjualan suatu perusahaan. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam menyusun
sistem informasi akuntansi penjualan. Bukan saja sekadar memperhatikan komposisi sumber daya manusia yang menyusunnya, tetapi juga harus memperhatikan prosedur-prosedur yang sesuai dengan SOP. Software yang digunakan juga harus cocok dengan tipe perusahaan, peralatan teknologi informasi yang mendukung hingga data-data perusahaan terkait proses bisnisnya. Peralatan pendukung atau tools system, activity diagram. Activity diagram adalah suatu diagram yang dapat menggambarkan dengan model atau atas proses sistematis dari suatu sistem. Proses sistematis tersebut biasanya digambarkan secara vertikal dengan menggunakan activity diagram. Alur kerja dapat digambarkan dengan baik dan jelas urutannya. Activity diagram ini juga mempermudah para pembaca untuk memahami alur kerja dari suatu sistem. Bab 3 yaitu pembahasan. Satu umum, perusahaan akan berjalan dengan baik jika sumber daya manusia yang ada di dalamnya mampu untuk mengelola secara tepat kegiatan operasional perusahaan. Sumber daya manusia merupakan kekuatan internal perusahaan yang sangat menentukan kompetensi inti perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, sumber daya manusia ini harus dikelola secara baik dan secara matang agar output yang dihasilkan dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dalam mencapai hal tersebut, sumber daya manusia juga harus mampu bekerja dengan cara yang efektif dan efisien, yang meminimalkan sumber daya perusahaan namun mendapatkan laba yang besar. Cara bekerja yang efektif dan efisien dapat diperoleh dengan menciptakan suatu sistem atau tata kelolaan perusahaan yang sesuai dengan jenis bisnis yang dijalani. Sistem ini akan mempermudah kinerja-kinerja yang dilakukan sumber daya manusia di dalamnya. Karena perusahaan terbagi-bagi menjadi beberapa divisi, dan masing-masing divisi pasti memiliki sistem kerjanya tersendiri untuk mengendalikan agar kegiatan berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu bagian keuangan dalam perusahaan, yaitu bagian akuntansi, merupakan divisi yang berfungsi mengendalikan segala jenis pemasukan dan pengeluaran perusahaan kaitannya dalam proses produksi yang ada. Divisi ini juga harus menggunakan sistem kerja sesuai dengan jenis bisnis yang dijalani. Sistem akuntansi penjualan adalah sebuah sistem yang berfungsi mengendalikan proses penjualan suatu perusahaan. Sistem ini adalah bagian dari SIA yang di dalamnya terdapat berbagai proses penjualan yang dilakukan memulai dari sales taking order hingga ke proses masuknya income ke perusahaan. Karena proses penjualan begitu berpengaruh terhadap laba perusahaan, maka banyak elemen-elemen yang harus diperhatikan juga seperti dokumen transaksi dan sebagainya. Maka dari itu, dirancang suatu sistem yang dapat mempermudah mengefisienkan kinerja penjualan suatu perusahaan, sehingga perusahaan mampu meminimalkan biaya yang dikeluarkan dan memaksimalkan laba. Sejarah Sejarah perusahaan. PT Prima Usaha Mitra Abadi didirikan pada tanggal 11 Januari 2001, berdomisili di wilayah Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Puma bergerak di bidang manufacturing dan terus memfokuskan upaya untuk membangun produk dan layanan inovatif khususnya untuk kendaraan angkutan niaga dan telah ikut berpartisipasi mendukung program pemerintah melalui penyediaan sarana angkutan barang dan angkutan niaga yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha pelaku bisnis dengan pertimbangan mutu, kualitas, keamanan, keselamatan agar tetap stabil secara finansial dan bertahan lama di industri. Prinsip pendiriannya sangat jelas dan etos kerja semua rekanan Puma di seluruh dunia. Ini adalah struktur organisasi. Yang pertama ada direktur, general manager, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Dea Aprilia. Proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem yang sedang berjalan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana jelasnya suatu sistem bekerja. Di dalam PT Prima Usaha Mitra Abadi, ini manajer operasional dan produksi mendata berbagai informasi yang diperoleh dari divisi-divisi di bawahnya, yang terdiri dari bidang engineer, drafter, quality control, PPIC, call center, warehouse, supervisor mechanical, supervisor electrical, dan painting. Data tersebut dikumpulkan dan disimpulkan sehingga menjadi laporan produksi, di mana nantinya laporan tersebut disesuaikan dengan bagian keuangan
apakah jumlah barang yang diproduksi sesuai dengan data penjualan yang dikelola oleh bagian keuangan. Dokumen yang digunakan oleh PT Prima Usaha Mitra Abadi dalam prosedur penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada surat pesanan barang. Dokumen ini digunakan oleh lawan transaksi sebagai formulir untuk memesan barang yang diinginkan. Yang kedua, ada invoice. Setelah barang dikirim, lalu dilampirkan invoice-nya sebagai tanda penagihan atas barang yang bersangkutan. Biasanya dalam invoice terdapat lampiran surat jalan. Yang selanjutnya ada faktur penjualan. Dokumen ini digunakan untuk mencatat adanya piutang atas transaksi serta mencakup pajak yang menyertainya. Biasanya setidaknya terdapat 2 hard copy untuk dokumen faktur ini, untuk diarsipkan menyatu dengan invoice dan diarsipkan khusus untuk dokumen pajak. Sedangkan prosedur penjualannya adalah prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, salesman atau pihak atasan biasanya saling melakukan penawaran satu sama lain, sehingga mencapai kesepakatan bersama. Setelah melakukan kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan diinfokan kepada bagian penjualan atas berapa banyak produk yang akan dipesan. Produk penerbitan faktur penjualan atau delivery order. Biasanya faktur pajak diterbitkan setelah barang dikirimkan. Faktur ini diterbitkan bersama invoice atau bisa juga dilampirkan dengan surat jalan dan diberikan ke driver, sehingga driver bisa menyerahkan dokumen transaksi tersebut kepada bagian penerima. Prosedur pencatatan. Di tahap ini, bagian admin mengumpulkan semua faktur yang telah diterbitkan dan mencatatnya ke dalam daftar rekapitulasi faktur. Diarsipkan di box file khusus administrasi faktur dan khusus administrasi invoice. Selanjutnya, terdapat juga fungsi dalam sistem akuntansi penjualan. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan pada PT Prima Usaha Mitra Abadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi ini berfungsi untuk bertanggung jawab untuk melakukan order penjualan dalam salesman kepada pelanggan. Di dalam fungsi ini bertugas untuk menerima surat pesanan barang dari pelanggan dan mengirimkannya ke bagian akuntansi untuk mencatat order dari pelanggan. Yang kedua, fungsi akuntansi. Fungsi ini berfungsi atas kewajiban pelanggan untuk membayar utang yang ditagihkan. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang akan dipesan oleh pelanggan sesuai dengan permintaan. Fungsi ini juga memiliki tanggung jawab penuh atas kualitas barang. Setelah barang siap, maka diserahkan ke bagian pengiriman untuk selanjutnya diantar oleh driver. Fungsi gudang juga harus selalu mengecek jumlah logistik barang yang tersedia, sehingga ketika terjadi permintaan order, pesanan bisa langsung diproses. Fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan kepada pelanggan atas barang yang telah dipesan. Biasanya driver yang menyerahkan barang tersebut beserta dengan dokumen-dokumen terkait seperti surat jalan, surat permintaan order, invoice, sehingga faktur penjualan. Fungsi piutang. Fungsi ini mengartikan bahwa penjualan bertanggung jawab mengumpulkan semua faktur yang diterbitkannya, lalu merekapnya menjadi satu ke dalam drive khusus yang tiap bulannya dipisahkan dengan bulan lainnya. Fungsi penagihan. Fungsi ini berarti bagian akuntansi harus membuat dan mengirimkan faktur dan invoice kepada lawan transaksi, namun harus didukung oleh dokumen yang tepat dan aktual seperti surat jalan, surat permintaan order, atau surat perjanjian kerjasama. Selanjutnya, sistem berjalan, activity input data penjualan. Di PT Prima Usaha Mitra Abadi, insert data penjualan menggunakan bantuan sistem dan sudah berkomputerisasi
Caranya adalah dengan membuka sistem, memilih menu penjualan, lalu mengisi data-data untuk melakukan order penjualan seperti data customer, data barang apa saja yang dijual, berapa banyak yang dijual dalam kurun waktu tertentu, data customer, dan bagaimana jenis pembayaran. Setelah sistem mendeteksi kevalidan data yang diinput oleh user, maka data tersebut akan tersimpan di database sistem perusahaan. Di sini ada user dan sistemnya. Ini adalah gambar input data penjualan. Yang pertama, menu penjualan, form penjualan, masukkan data penjualan, data sesuai form. Selanjutnya, cek kesesuaian data customer dengan barang. Selanjutnya ada jika gagal, maka akan kembali lagi template data penjualan, konfirmasi oleh user, tersimpan, dan tampilan sukses. Selanjutnya ada activity diagram laporan hasil penjualan. Setelah penjualan-penjualan diinput ke dalam sistem, maka database akan merekam data tersebut. Tetapi data tersebut tentunya perlu untuk dilaporkan. Namun sebelum dilaporkan, accounting harus mengecek ulang data yang ada di sistem dan menyesuaikan dengan bukti-bukti fisik dokumen pendukung. Spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi dokumen sistem berjalan merupakan spesifikasi dokumen-dokumen dalam sistem berjalan pada pengelolaan sistem penjualan. Spesifikasi ini terdiri dari dokumen masuk dan dokumen keluar. Berikut spesifikasi bentuk dokumen masuk dan keluar. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Yang pertama ada nama dokumen purchase order. Fungsinya mendata spesifikasi barang yang akan dipesan. Sumbernya dari customer. Tujuannya memberitahu salesperson atas permintaan order barang. Medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap pesanan dibuat, format lampiran A1. Selanjutnya, spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Nama dokumen sales order, fungsi merekam pesanan dari lawan transaksi. Sumber dari bagian accounting, tujuan menjelaskan item barang yang dipesan mulai dari harga, jumlah, diskon, dan pajak. Medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap pesanan dibuat. Format lampiran B1. Nama dokumen delivery order, fungsi meneruskan pesanan atas sales order. Sumber bagian accounting, tujuan menjelaskan item barang yang akan dikirim mulai dari nama barang, unit, dan jumlahnya. Media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap pesanan dibuat, format lampiran B. Selanjutnya ada nama dokumen invoice. Fungsinya untuk menagih pembayaran atas pesanan kepada lawan transaksi, sumber bagian accounting, tujuan agar lawan transaksi mengetahui harga barang atau item, ketentuan payment, pajak yang dikenakan, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensinya setiap pesanan dibuat, format lampiran B3. Selanjutnya ada nama dokumen faktur pajak keluar, fungsi menagih pembayaran pajak atas pesanan, sumber bagian accounting, tujuan agar lawan transaksi mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar atas pesanan. Medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap pesanan dibuat, format lampiran B4. Spesifikasi sistem komputer. Umum, pada dasarnya terdapat 3 komponen utama dalam suatu sistem komputer, yaitu ada perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan usernya brainware. Komponen ini berkaitan satu sama lain dan berfungsi menunjang sistem dalam komputer agar dapat dijalankan dengan baik. Berikut penjelasan mengenai komponen sistem komputer tersebut. Perangkat keras atau hardware. Spesifikasi perangkat keras yang penulis gunakan adalah prosesor Core i3,
memori 3 GB, hard disk 500 GB, monitor 17 inci, disk drive CD atau DVD, keyboard 102K, printer Epson LX310 dan Epson L3110, mouse Logitech mouse, perangkat lunak atau software. Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan oleh penulis adalah e-text, invoice, database, faktur pajak, Bopuma application, rekam transaksi penjualan. Permasalahan pokok karena sistem berjalan sudah terkomputerisasi, masalah terbesar yang harus dihadapi yaitu ketika sistem mengalami performa kinerja yang bisa disebabkan oleh virus atau kondisi lain yang memungkinkan seperti terlalu banyak database yang diinput sehingga membuat sistem menjadi lambat. Desain sistem yang dipakai masih kurang modern secara visual. Pemecahan masalah, merancang sistem atau aplikasi antivirus untuk mencegah dan meminimalisir resiko terjadi error pada database. Secara rutin membersihkan database pada sistem, mengupdate tampilan aplikasi agar secara visual lebih modern dan artistik, lebih meningkatkan efisien bagaimana sistem bekerja. Bab 4 penutup. Kesimpulan, melalui riset ini dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi penjualan pada PT Primausa Mitra Badi atau PUMA sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan sistem akuntansi yang sudah terkomputerisasi, sehingga jika dibandingkan dengan manual, kinerjanya lebih efektif dan efisien. Namun, dalam berlangsungnya tetap saja terdapat hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi sistem tersebut. Contohnya seperti database yang melamban akibat virus. Maka dari itu, dalam hal menghindari hilangnya data-data yang ada, perlu dibentuk aplikasi atau sistem antivirus sehingga dapat meminimalisir resiko kehilangan data. Saran, melalui riset ini, saran peneliti sebaiknya teknisi IT pada PT Primausa Mitra Bagdi harus segera memperbaiki kerusakan-kerusakan atau ketidakefisienan kinerja dalam sistem akuntansi ini, karena akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas penjualan perusahaan. Terima kasih telah memperhatikan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.